Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Ibtighai mardatillah wa li syafaati Rasulillah wa li hadiniyati solihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ Wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd.
Hadratul Muhtaramin wal Mukaramin, para alim, para ulama, model khusus panjenenganipun Simbah Kyai Haji Muhammad Sahal Adhiyah ingkang tansah kawula hikmahi. Bapak Kepala Kantor pada kesempatan hari ini semua yang hadir akan mendapat ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala serta dicatat sebagai amal ibadah. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya Ramadan salam semoga terlimpah pada diri kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 orang. Binangun jumlah 54 orang, hadir 48 orang, tidak hadir 6 orang. Kroya 204 orang, hadir 190 orang, tidak hadir 24 orang. Adipala jumlah 38 orang, hadir 37 orang, tidak hadir 1 orang. Maos 57 orang, hadir 50 orang, tidak hadir 7 orang. Sampang 36 orang, hadir 31 orang, tidak hadir 5 orang. RA sedistrik Kroya 114 orang, hadir 80 orang. Jadi total kehadiran 540 orang. Bapak Ibu yang saya hormati, kami selaku panitia jelas di sana sini banyak kekurangan. Secara ada orang mengatakan kudune tulisin luwih enom, dipilih guru yang termuda untuk menyampaikan ikrar kepada kepala kantor. Ada yang seperti itu, tapi karena panitia yang menugaskan, kami siap. Apakah salah? Kita kelintung buatan Bu. Buatan ya, buatan. Tapi tinggal bagaimana kita melihat sudut pandangnya. Ada cerita dari Abu Nawas begini. Sedikit saja, tadi 5 menit. Seorang anak dengan orang tua membawa ekor kudanya untuk pergi ke pasar. Tatkala itu kuda itu dinaiki oleh anaknya yang nuntun orang tuanya. Bagi orang tua itu sudah pas membahagiakan anak agar setelah bahagia bisa naik kuda. Tatkala di jalan ketemu dengan orang disapa, mau kemana Bapak? Mau ke pasar. Ke pasar, pantaskah seorang anak naik kuda ramane kon? Nuntun. Dicemooh. Tatkala berdamaian, karena ada batin. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sekiranya Bapak Kepala Kantor dan Bapak Kasih Penma memberikan uluran tangannya, memberikan maaf kepada kami Bapak dan Ibu guru yang sudah barang tentu banyak salah dan khilaf. Tidak ada benarnya, ya. Jadi kita harus mengaku khilaf dan salah. Oleh karena itu pantaslah pada saat ini untuk mengikhlaskan diri dan tulus dengan hati yang paling dalam dengan ucapan mohon maaf. Kiranya itu. Salam moderasi beragama. Terima kasih. Sekali lagi yang semangat lagi. Salam moderasi beragama. Semangat obat moderat religius. Terima kasih. Mohon berkenan untuk duduk kembali. Wabihi nasta'an ala mutubi waddin wassalatu wassalamu ala asrul anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Yang saya hormati
sesepuh demi sepuh, para ulama, wabil khusus beliau Romo Kiai Haji Sahel Al-Qiyad, sesepuh kami yang saya harapkan doa dan barokahnya. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Pemerintahan Kabupaten Cilacap yang telah hadir bersama kita dengan padatnya acara. Saya tahu persis menerapkan waktunya. Ada tamu dari Jakarta jadi tinggal. Luar biasa tepuk tangan untuk Bapak Kepala Kantor. Apresiasi. Ada Direktur Penais dari Jakarta ditinggal sama beliau demi para guru RAM di Distrik Roya, luar biasa. Juga ada acara kalau nggak salah itu SPAI di Kementerian Agama. Ini program dari Madrasah Ramah Anak ujung-ujungnya. Jadi dulu banyak program. Juga yang saya hormati para pengawas yang hadir. Jadi saya berusaha untuk mengaum karena kepala kantor pengaum, ya kira-kira begitu. Bapak Ibu saya cintai dan hormati, saya akan mulai dari refleksi kita tentang Adam alaihissalam. Karena untuk bicara silaturahmi, bicara Idul Fitri, kita kembali kepada apa jati diri kita. Refleksi tentang kembalinya manusia kepada sifat kemanusiaan. Yang pertama adalah karena apa kita dikatakan kembali? Aidul, apakah kita pernah jauh? Kan gitu ya. Kalau orang kembali berarti pernah jauh. Pada sejarahnya ternyata ada sebuah ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti juga pelajaran buat kita. Siapapun yang pertama menjadi pemimpin akan terjadi berbagai macam pandangan dari setiap orang. Kalau ada orang bersikap pasti ada sudut pandangnya macam-macam. Minimal dan kebanyakan kebetulan ketika manusia diciptakan, Adam diciptakan, dua makhluk menolak untuk tunduk. Faktanya begitu. Tidak ada satupun makhluk yang tunduk dan mau. Tetapi berita Allah, dua makhluk yang ada ini, malakut dan iblis, harus tunduk kepada manusia. Fakta. Jadi kita keturunan orang manusia, keturunan makhluk yang berkonflik. Paham maksudnya? Artinya jika Bapak Ibu guru jadi kepala madrasah, menjadi guru, menjadi apapun, kok ada yang bicara gaya malakut dan gaya setan, jadi pikirin aja. Paham maksudnya? Kritik setan gimana terhadap manusia itu? Kritiknya adalah kritik emosional. Kita misalkan melihat seseorang menjadi A, B, C, D. Nah itu misalkan. Oh ini ada Pak Kepala Kantor di contohnya ini. Wah Pak Kepala Kantor, badannya aja lebih gede saya tuh. Waduh kan. Apalagi kalau saya, lebih lama saya. Kenapa dia jadi Kepala Kantor? Itu emosi namanya. Lebih pintar saya, lebih pandai saya, lebih pengalaman saya. Itu kritik emosional. Itulah gaya iblis. Maka hati-hati ya, Bapak Ibu guru yang biasa ngajari sama muridnya, sama siswanya. Ingat, jangan lupa kadang-kadang kita jadi iblis. Cepatlah bertaubat. Iya, biar ramal-ramal tidak habisi semua ini karena kekumu dan kasih. Jadi begitu, ada kritik. Kadang kita juga mengkritik dengan emosi berdasarkan senioritas, lebih atau dalam bahasa agama adalah bersikap ria, bersikap sombong, merasa lebih dari yang lain. Itu kritik pertama. Ini pasti ditolak oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang pertama. Walaupun faktanya betul, faktanya memang setan itu lebih senior. Bahkan semua alam pernah digodai. Di mana-mana dia sudah bergerak.
Faktanya begitu memang, betul. Tetapi tetap nggak boleh mengatakan salbi dari yang lain. Yang pertama ya. Yang kedua, kritik yang rasional. Ini kan. Tetapi hancurnya Troya, hancurnya Cilacap, hancurnya Indonesia dan dunia juga dimulai dari guru. Kalau guru RA-nya merengutan, senyum walaupun benar cair, senyum, saudara cair. Saya sampai di telepon, Pak, boleh saja kelas depan tadi. Dapetnya mana kasih tahu nabi duduk. Baik, itulah ujian kesabaran yang luar biasa. Udah ngajar, mungkin tidak sampai UMR, ya harus tetap senyum. Kalau nggak senyum dikira menghancurkan generasi. Kalau pembinaan mungkin kurang maksimal, nggak bisa satu-satu dari 500 lembaga itu kayaknya keplong dalam dina di sisi. Apalagi ini kalau gurunya yang kayaknya nggak mungkin. Tetapi paling tidak forum ini mewakili saya untuk memohon maaf dan menyampaikan permintaan maaf, juga memberikan maaf nanti atas perwakilan dari Bapak Pengawas. Mudah-mudahan kita 0-0 bersih dari pernyataan. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baca temenan. Jawabnya semua. Pidato ini nang Pak Kait kasih permat anyar. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun Al-Mukarram Romo Kiai Sahal Atfiyah, sesepuh kita semuanya yang luar biasa semangatnya. Beliau hadir rawuh secara pribadi di forum ini untuk menyemangati yang muda-muda. Yang muda harus juga semangat. Pak Kiai pinarak tendalem, tenglebet, malah yang muda di luar. Ada yang begitu enggak kira-kira? Ada, karena enggak bagian kursi alasannya, tepat. Saya hormati hadir kasih pendidikan madrasah. Ini yang dosanya paling banyak kepada guru-guru madrasah. Yang paling banyak. Tapi sudah minta maaf, berarti kerasa ngawak. Alhamdulillah. POP-nya orang mudun dirasani kasih madrasah. Bosnya belum turun, PIP-nya dapatnya sedikit. Yang salah sih dirasani apa sih ngerasani? Loro-loro menyaris ekor saling memaafkan. Yang saya hormati para pengawas madrasah wilayah X Distrik Loya, Maos, Adipala, Sampang, Binangun, Nusa, Pak Haji Sajin, Pak Haji Muji Purwanto dan Bu Hajah Nuryati. Hormati Kepala Madrasah apa madrasah? Madrasah ya. Madrasah Ibtidaiyah dan beserta para guru-gurunya,
yang seragamnya berwarna-warni, masing-masing menunjukkan baju barunya karena pengen silaturahim. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum profesi ini berbeda, harus fokus memang ngurusi madrasah supaya madrasah kita itu semakin meningkat, terus menunjukkan prestasi-prestasinya. Tapi kan jangan khawatir Pak Aid, para kepala madrasah ini, para guru ini di samping menjadi guru mayoritas adalah tokoh di tempatnya masing-masing. Ada yang menjadi ketua muslimat, ketua fatayat, takbir masjid, ketua Asia, macam-macam. Maka karena itu yakin betul dengan ketokohannya, sehingga siap membawa madrasah kita itu semakin berkembang pesat, khususnya dalam penerimaan peserta didik baru. Madrasah semakin muridnya banyak, alhamdulillah, berarti madrasah kita silaturahimnya dengan masyarakat semakin kuat. Kemarin ada program sebuah madrasah disebut, ternyata tidak kepala kemenak saja yang bikin program Sapa, Madrasah Menyapa. Programnya Madrasah Menyapa. Didatangi gurunya ditegaskan menyapa tokoh A, guru B menyapa tokoh C, dan seterusnya. Untuk dua hal. Pertama, minta doa restu. Yang kedua, minta barokah doanya. Dan yang ketiga, minta dananya. Jadi ujung-ujungnya ternyata yang nomor 3. Alhamdulillah. Kita hari ini sudah 2 tahun. Kemarin sebagai dampak COVID, sepi dari banyak aktivitas, khususnya aktivitas yang menyangkut kegiatan silaturahim kita. Tetangga kita, saudara kita, apakah mengkonsumsi hal-hal yang baik atau justru sebaliknya? Ia akan bisa belajar tentang agama tidak lagi hanya kepada guru-gurunya di madrasah saja. Dia bisa buka YouTube, bisa buka Instagram, TikTok, apalagi Twitter, apalagi Instagram, apalagi Facebook, apalagi untuk belajar tentang agama. Kalau kebetulan yang diajarkan, dibaca adalah agama yang moderat, maka akan melahirkan dia sebagai sosok yang moderat. Tetapi kalau yang dia baca, dia dengar, dia ikuti adalah dari para ustadz yang punya pikiran, cara pandang yang ekstrim, tentu ini membahayakan bagi kita dan masa depan anak-anak kita. Apa mungkin? Pak? Mungkin sekali. Kadang kepada gurunya saja nggak percaya, lebih percaya kepada medsos. Harus percaya pada gurunya gimana? Gurunya tadi Pak Aik bilang, ditanya oleh muridnya, jawab saja tidak, malah buka saja YouTube, kan gitu ya? Malah buka saja YouTube, tidak meremut saja pun buka saja YouTube, malah suruh buka sendiri YouTube ya. Nanti kan ditemukan, padahal perintahnya karena dia sendiri tidak tahu. Ada yang tidak seimbang antara dunia dan akhirat kita.
seimbang antara kehidupan individual dan sosial kita. Jangan timpang, seimbang antara jiwa dan raga, itu harus seimbang. Tadi sampaikan oleh Pak Akid, selama 1 bulan kita itu berpuasa. Sesungguhnya untuk menyeimbangkan diri kita, kehidupan kita dengan jasmani kita itu sering lebih mengutamakan kehidupan jasmani kita. Bayangkan kehidupan jasmani kita itu tidak pernah ada selesainya, karena kita itu orang yang bermegah-megahan terhadap kehidupan duniawi kita. Ada ayat al-haakumut takasur hatta zurtumul maqabir, sampai kita nanti mati ditanam ke liang kubur. Ini puasa menghadirkan jiwa kita supaya menjadi jiwa yang baik. Jiwa yang baik itu jiwa yang tidak punya penyakit. Tidak punya apa? Penyakit. Kira-kira kita sudah berpuasa punya penyakit gak ini? Sudah tidak. Allahumma amin. Ada 3 penyakit ini, sehingga orang lebih membanggakan dirinya daripada orang lain, membanggakan dunianya daripada akhiratnya, membanggakan raganya daripada jiwanya. Yang pertama adalah sikap namanya takabur. Takabur melahirkan takabur. Takabur itu sikap merasa dirinya paling baik dibanding yang lain. Sikap merasa dirinya paling benar dibanding yang lain. Sikap yang merasa dirinya paling sempurna dibanding yang lain. Ada itu, watak itu di antara kita semua. Kadang-kadang ada apa tidak? Ada. Dikiranya kepala madrasah itu adalah sosok yang paling penting di madrasah. Dikiranya guru menjadi sosok yang paling hebat di madrasah. Kalau gurunya merasa paling hebat, kepala madrasah merasa paling penting, muridnya paling berharga, muncul yang namanya sifat egois. Muncul namanya sikap egois. Egoisnya diutamakan, namanya sikap takabur. Ini sekarang sudah terkubur setelah kemarin berpuasa. Bagi guru membimbingi pedi angkat liwat ngarep madrasah, takoni oleh wali murid saja nggak mau, ya Pak, sombong sekali. Kira-kira begitu. Kalau jiwa yang sakit itu yang mengetahui orang lain. Tapi kalau yang sakit ini, raga ini, yang mengetahui diri sendiri. Punya sakit namanya gigi menjelang lebaran. Sakitnya bukan main, istrinya saja nggak mau dengar, anaknya nggak mau tahu, padahal prestasi sebanyak-banyak untuk kemaafan. Sekian, Allah muwaffiq lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.